Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadli. Kali ini saya akan coba lagi pakai tracer ya, karena dapat penugasan yang kedua. Uh, Kali ini di Cisco CCNA versi 7, tapi SRWE ya, switching routing. Jadi tugasnya adalah mengerjakan paket tracer ya, nih tentang IP versi 6 dan IP versi 6 dan IP versi 4 static root ya. Dan default root ya, sepertinya itu. Jadi kita akan coba kerjakan ya. Kita buka paket tracernya ya. Jadi ini sudah saya download dari course ya. Seperti video sebelumnya di ITN, saya akan coba mengikuti instruksi ya, step by step yang diberikan dari activity ini ya. Sama ya, karena dia PKA untuk labs ya, jadi sebetulnya ada check result di sini. Tapi nanti kita coba dulu bikin dulu ya. Jadi jangan nyontek dulu lah gitu ya. Sebetulnya nggak nyontek juga sih, cuman ada item-item yang dia kasih tahu ini yang harusnya dilakukan, ini harus dilakukan gitu ya. Ada checkingnya. Oke, ini sepertinya baru ya, kita buat saja user profile ya. Oke. Kemudian saya taruh di dock ya, supaya ini bisa lihat kiri kanan gitu ya. Nah, ini labsnya tentang mengkonfigure static dan default root ya. Jadi baik IP versi 4 ataupun IP versi 6. Kemudian di sini sudah diberikan addressing table cukup banyak dan komplit ya. Saya nggak tahu apa sudah. Oh, sepertinya sudah disetting ya IP addressnya. Berarti kita fokus hanya untuk membuat root ya, sepertinya ya. Soalnya ini sudah ada. Coba saya cek ya, kita cek. Nah, itu sudah ada IP ya. Sudah pada ada IP, cuman kemungkinan rutenya yang belum ada gitu ya. Ya, jadi kita ini lebih mudah lagi berarti ya. Tidak perlu melakukan konfigurasi IP address ya. Karena sepertinya sudah dikonfig dari PKA-nya. Ya. Jadi ini objektifnya diberikan melakukan konfigurasi IP versi 4 static dan floating static default root. Oke, berarti ada dua root ya. IP versi 6 nya juga begitu ya. Default root, kemudian static root, kemudian ada host root ya. Oke. Kemudian dia bilang di sini kita akan konfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 default static and floating static root. Jadi ada floatingnya. Kalau ada floating berarti akan ada administrative distance yang kita buat lebih tinggi supaya dia jadi backup routes gitu ya. Jadi floating root. Oke, ini instructionnya. Oh, sepertinya pendek ya. Kemungkinan tidak sulit ya sepertinya. Jadi ini instructionnya seperti video sebelumnya ya, seperti di ITN kita akan ikut dari atas ke bawah gitu, apa yang dia suruh ya. Yang pertama dia suruh kita konfigurasi IP versi 4 static and floating static default root ya. Oke, kemudian dia berikan di sini internet access to internal LAN through ISP. Jadi ada dua ISP di sini, ISPs gitu ya. Nah, ISP root require static root. Dia membutuhkan static root untuk mencapai internal LAN. Ya, kemudian kita harus configure IP versi 4 default root dan floatingnya default root supaya ada redundansi. Ya, ini part satunya. Kemudian step satunya disuruh configure IP versi 4 static default root. Kita ke edge router, kemudian configure directly connected IP versi 4 default static root. Oke, kemudian dia bilang di sini primary route itu harus lewat ISP1. Ya, kita ke sini berarti ke edge router ya katanya.
ke edge router. Oops. Oke, ke edge router. Di edge router dia bilang kita harus melakukan konfigurasi static default route via ISP1. Oke, kita lihat, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada LAN 1, kemudian ada LAN 2 ya, dan berbeda network ya. 192.168.10.16/28, kemudian 192.168.11 ya. Oke, kita mulai ya. Jadi berarti kita akan memberikan static default route ya, karena dia default route berarti ya kita gunakan saja 0000 gitu ya. Kita gunakan 0000 untuk merutekan trafficnya ya, merutekan trafficnya lewat ISP1 berarti yang atas. Nah, kalau kita membuat route, tentunya yang kita masukkan adalah IP dari router berikutnya yang kita masuki gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, dari klien kita ini, kalau dia ingin connect ke, anggap ini internet tadi ya ceritanya, kalau ingin connect ke sini via ISP2, berarti dari sisi edge router itu akan memberitahu next hop-nya adalah IP ISP1 kan gitu ya. IP ISP1 yang terhubung dengan dia ya. Kalau kita lihat nih 10.10.10.0/30 ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini 10.10.10.2 si router ini. Dan si ini adalah 10.10.10.1 ya. Berarti kita buat default route-nya ke sana. Oke, kita buka seperti biasa, enable, kemudian configure terminal. Kemudian kita bikin di sini IP route ya, IP route. Nah, karena default route jadi kita pakai ini saja 0000, kemudian subnet masknya 0000, kemudian via mana. Nah, via mana itu berarti IP dari SP1 ya. Tadi 10.10.10.1 ya. Kita cek lagi sekali lagi. 10.10.10.1. Oke. 10.10.10.10.1. Oke. Nah, kalau seperti ini kan berarti dia mewakili semuanya ya. Jadi default route-nya ke sini. Ya, default route-nya ke sini. Nah, kemudian selesai sih. Untuk yang step 1, step 2 disuruh bikin lagi route tapi floating ya. Dan diberitahu distance-nya berapa. Ini enak ya. Jadi dikasih tahu distance 5 gitu. Dan lewat ISP2, berarti backup-nya lewat ISP2. Berarti IP route sama berarti ya, default route kan, cuman floating ya. 0000, kemudian 0000. Nah, berarti kita menggunakan IP yang ISP2 yang kita masuki. IP ISP2 yang kita masuki sepertinya 10.10.10.5 ya. Jadi IP ini yang kita, si interface yang ini ya, yang kita masukkan. Jadi next hop itu atau route itu adalah IP router berikutnya yang kita masuki. Jadi kalau arahnya seperti ini, router berikutnya mana? ISP1, IP interface-nya yang kita masuki yang mana? Yang ini, berarti IP ini. Begitu juga ISP2, berarti IP yang ini yang kita masuki ya. Jadi kita buat di sini IP-nya tadi 5 ya. Jadi 10.10.10.5. Nah, cuman di sini kita tambahkan administrative distance katanya 5. Jadi kita tambah 5. Oke. Selesai untuk part 1 ya. Part 1 selesai. Kemudian part 2 kita disuruh configure yang IP versi 6-nya. Sepertinya sama ya. Di edge router configure next hop static default route lewat ISP1 defaultnya. Kemudian floatingnya lewat ISP2 dengan administrative distance 5. Berarti kita lihat lagi gitu ya. Kita lihat lagi bahwa di sini mana dia? Ya, di sini kita kasih default route IP versi 6.
Oke, IP versi 6-nya adalah, nah ini ya, berarti kita menggunakan yang sama interface yang masuk. Interface yang masuk ini di ESP1 itu sebelah-sebelahan dengan IP-nya versi 4-nya tadi ya. Itu 2001 DB8A11 gitu ya. Jadi kita buat persis seperti tadi ya. Oke, berarti kita buat IPv6 ya. Kalau IPv6 root ya IPv6 root, IPv6 root. Kemudian apa namanya? Untuk IP versi 6 itu kalau kita mau membuat default root sebetulnya bisa dengan /2/2/0 ya kalau nggak salah saya. Kita coba dulu karena default ya. Kemudian via IP-nya dia yang di sini ya, atau kita lihat yang di sini kan ada ya. Nah, ISP1 temannya 10.10.1 tadi yang ini. Oke. Mana tadi? Ini. Oke. Coba kita baca lagi, bener gak? IP versi 6. Iya. Static default root ya. Berarti via ini. Oke, kita coba. Sebentar. IP versi 6 root. Kenapa salah ya? Salahnya di sini 2001. Coba kita cek IP versi 6 root. IP versi 6 address of next hop, bener. Berarti oh ya, IP ya, nggak perlu pakai prefix. Nah gitu ya. Oke, kemudian sama dia bilang perlu configure floatingnya ya, perlu configure floatingnya, berarti ininya SIM kita ganti ya. Kemudian kita tambahkan administrative distance, berarti kita copy yang di ESP2 ya, temennya 5 tadi ya, tadi 5, kemudian temennya adalah ini. Oke. Tapi di sini kita buat administrative distance 5. Oke, betul ya. Jadi part 1 selesai, part 2 selesai. Untuk ya udah benar. Part 1, part 2 IP versi 4, IP versi 4, IP versi 6, IP versi 6. Oke. Part 3. Part 3 kita disuruh configure IP versi 4 static and floating static root to internal LAN. Oke. Ini sudah, saya keluar dulu. Nah, kita lihat step satunya di ISP1 configure next hop static root to LAN 1. Nah, berarti kita berada di sini sekarang posisinya ya. Kita berada di sini, kemudian kita kasih tahu bahwa apa namanya? Kita akan merutekan LAN 1 dan LAN 2 ya. So, kita pindah ke router ISP ya. ISP1 ya. Oke, ESP1 enable configure terminal. Kemudian kita bilang bahwa rutekan. Nah, LAN ya, LAN berarti ini 192.168.10.16 ya. Ya, benar 192.168.10.16/28. Berarti IP root 192.168.10.16 ya. Kalau /28 berarti 240 ya. 255 240. Kemudian lewat mana? Nah, sama konsepnya dengan yang tadi. Kalau kita lagi berada di sini, kita mau kasih tahu network yang LAN 1 via mana? Router berikutnya yang kita masuki. Router berikutnya adalah edge router. Kemudian interface yang ini. Nah, tadi ini interface-nya adalah 10 10 10 2 ya. Berarti ini 10 10 10 2.
Oke. Kemudian di SP1 ke LAN 2 berarti sama ya. Sama, tapi networknya kita lihat. Nah, jangan salah. Bahwa yang ini adalah 11 ya. 1132. Berarti 192.11.32. Kemudian dia adalah 127, berarti 224. 255, 255, 255, 224. Oke. Saya rasa itu benar. Oke. Ya. Ya, kita tadi ya ini ya tadi ya. On ISP1 configure next hop IP versi 4 LAN, oke. LAN 1, LAN 2 sudah. Kemudian beritahu bahwa ada floating lewat ISP2. Nah, dengan administratif design 5 lagi, berarti sama ya. Berarti kita akan buat root baru untuk ini, tapi lewat ISP2 ini. Ya. Kita lihat di sini ISP2. Oke. Oke, berarti kita buat di sini di ISP1 bahwa IP root ya sama dengan yang tadi berarti ya, yang 240, tapi lewatnya adalah 198 ya. Coba kita cek lagi sekali lagi. 198.002. Berarti yang atas ini 198.001 ya. Ya, benar. Oke. Berarti kita buat di sini 198.002, tapi di sini dia bilang administrative distance 5, berarti kita buat gitu ya, backup ya. Kemudian untuk yang 32 juga begitu, berarti ya kan LAN 1 LAN 2 ya, tuh 198.002 ya benar 5. Oke. Selanjutnya IP versi 6-nya. Ya. Kita tadi nomor 3. Oh, ini sudah. Kemudian yang IP versi 4, IP versi 6 static and floating route to internal. Berarti kita pada ISP1 lagi ya. Kita pada ISP1 lagi, berarti yang kita masukkan adalah alamat network dari LAN 1 dan LAN 2. Ya kan? Oke. IP versi 6 route ya. Part 4 ya, step 1. Route-nya kemana? Ke 2001 DB8. 2001 kok IP versi 6-nya gini? IP versi 6 route 2001 DB8, kemudian 1, kemudian 10 ya, kemudian titik 2 slash ini berapa? 64 ya. Nah, untuk routing itu kita sebetulnya bisa pakai IP atau kita bisa pakai juga interface ya. Kita bisa juga pakai interface. Jadi kalau di sini ada interface serial ya. Sepertinya serial nih kan. Nah, kalau kita pakai IP, yang kita pakai adalah IP yang berikutnya. IP router berikutnya yang kita masuki ya. Tapi kalau kita pakai interface keluar kita ya. Interface keluarnya di sini adalah yang menuju edge router itu adalah serial ya. Serial 000. Bentar, kita baca lagi. Oke.
next hop, ya betul. Berarti ini bisa kita buat begini, serial 0 0. Sebentar, kok begini, serial 0 0 0. Benar nggak? Nah, kita cek lagi, serial 0 0 0, benar. Sorry, saya salah di SP ya. Bisa ya, oke. Kemudian kita kenalkan IP versi 6 LAN 2 ya. Dia adalah yang 11, berarti ininya kita ganti ya. Oke. Step 1 part 4 sudah. Step 2, di SP1 configure next hop IP versi 6 floating static root. Nah, berarti sama ya, kita buat floating untuk IP versi 6 lewat ESP2 ya. Nah, berarti ini bisa pakai gigabit Ethernet ya. Kalau mau pakai apa namanya, mau pakai interface, berarti kita bisa pakai gigabit Ethernet, atau kita pakai IP yang ini, yang ini, gigabit Ethernet. Nah, itu 2001 DB8FF ya, itu bisa kita pakai. Jadi kalau mau gampang ya bisa pakai serialnya, atau kita bisa pakai IP dari router berikutnya ya. Secara konsep sih seharusnya IP router berikutnya gitu ya, biar lebih enak logikanya gitu. Oke, kita buat lagi, berarti ini sama ya. Yang 10 itu via gigabit Ethernet kan, gigabit Ethernet 0 0 ya. Kalau di sini keluarnya lewat gigabit Ethernet 00, betul. Gigabit Ethernet 00, tapi administratif listennya adalah 5. Oke, kemudian yang 11 juga begitu. Semoga kita nggak salah ya. Nah, karena kita minta apa namanya, dia minta ini floating ya, floating. Kita udah sampai sini ya. Kemudian dia bilang kalau benar seharusnya bisa ping web server dari LAN 1 ke LAN 2. Bentar, dari LAN 1 dan LAN 2. Oke. Kita coba write. Kemudian yang di sini juga sudah N, kita write. Mana? Ya, benar ya. Kita sudah bisa akses server. Oke, kita coba yang host satu lagi nya, PCB. Iya, benar, sudah sukses. Ini kita sampai sini, tapi masih ada satu lagi, part 5. Configure host root. User on the corporate network frequently access a server that is on. Oke. Kita harus configure static host root. Oke, kalau tadi network, karena ini default root ya, sekarang dia minta kita melakukan root tapi spesifik host. Jadi root ada directly connected gitu ya, langsung ya. Contohnya LAN 1 dengan LAN 2 itu tidak perlu kita konfigurasi routingnya gitu, karena dia langsung ya, directly connected. Kemudian ada next hop yang seperti tadi, kita mengenalkan yang sebelah sini lewat mana, lewat ini gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya host specific, atau kalau di sini disebutnya host root gitu. Kita mengenalkan sebuah host gitu ya, kita mengenalkan sebuah host langsung gitu. Berarti IP-nya bukan IP network yang kita pasang ya. Nah, kita ikut step 1, configure IP versi 4 host root. Berarti kita di edge router katanya ya. Kemudian kita configure
root gitu ya, khusus ke host ya, ke host apa itu, host web tadi ya, web server ya kayaknya ya, customer server ya. Nah, jadi kita buat root di sini khusus untuk IP ini. Nah, pertanyaannya IP-nya berapa? 198.00.10 ya. Berarti kita IP root 198.00.10 ya. Kemudian di sini kita lihat karena dia adalah host specific routing, berarti hanya IP dia. Jadi jangan ngasihin space untuk yang lain gitu ya, nggak ngasihin prefix yang aneh-aneh, kita kasih full dia. Berarti ini 255 255 255 255 gitu ya, alias /32. Kenapa? Karena host spesifik, langsung ke sana ya. Nah, kemudian kita kasih rute, katanya di sini configure host route to the customer server. Berarti lewat mana? Nah, berarti ini salah satu ya, dia nggak bilang lewat ESP berapa gitu ya. Floating host route to the customer. Oke. Berarti bisa lewat ini, bisa lewat ini kan? Ada dua, ISP1, ISP2, tapi dia nggak ngasih tahu ya. Oke, kita asumsikan ISP1 ya. Kita asumsikan ISP1, berarti kalau mau cari cara mudah berarti pakai serial ya. Serial 00 yang ini serial 01 gitu ya. Supaya nggak ngetikin IP aja sih ya. Jadi via serial 000 gitu ya tadi ya. Kemudian kita kenalkan juga floatingnya katanya. Berarti via serial 001, tapi kita kasih administrative distance 5. Gitu ya. Oke, kemudian step terakhir adalah IP versi 6 host root. Ya, IP versi 6 host root. Berarti host spesifik juga, tapi IP versi 6 ya. Punyanya si server ya. Nah, berarti kalau punyanya server, kalau kita /32 itu host spesifik, kalau di IP versi 6 itu /128 gitu ya. Jadi kita kasih tahu bahwa IP versi 6 root, IP v6 root ke IP customer tadi ya, versi 6-nya ini. Nah, tapi prefixnya kita nggak ngasih /64 gitu, enggak ya, karena dia host spesifik, jadi hanya dia saja gitu. Berarti /128 ya, sesuai panjangnya. Kalau IP versi 4 kan panjangnya 32, kalau ini 128 gitu. Jadi kita langsung spesifik ke dia, IP versi 6 root via mana ya, boleh pakai yang tadi misalnya serial 00 gitu ya, atau pakai IP router berikutnya, karena ESP1 ini ya bisa pakai ini 2001, terserah mau yang mana ya, karena via interface atau via next hop itu sama aja ya. Contoh gini ya, ternyata nggak bisa copy paste. Oke. Nah, 2001, mumpung lagi rajin ngetik, DB8, kemudian A11 gitu ya. Nah, itu kemudian kita lakukan IP versi 6 root untuk host yang sama, tapi lewat ISP2. ISP2 berarti A2 di sini ya. Nah, ini tinggal saya ganti, tapi ini tinggal ganti jadi 2. Tapi di sini kita berikan administrative distance 5 kalau nggak salah tadi ya. Kita coba cek lagi. Ya betul ya. Kita berikan dia administrative distance 5. Oke, sepertinya habis ya petunjuknya, instruksinya. Jadi ini seharusnya sudah bisa connect kemana-mana sih. Kita coba aja ya. Kita coba connect ini ke sini misalnya, sudah. Kemudian ini ke sini ya pasti bisa karena direct connected. Kemudian mana lagi ya, cuman itu, atau sebaliknya ya, sama aja harusnya. Oke,
Saya rasa itu labnya tidak terlalu panjang ya, pendek, dan ini fokus hanya ke routing ya, routing baik IP versi 6 maupun IP versi 4, static routing gitu ya, static routingnya yang utama dengan yang floatingnya atau yang backup. Oke, sama seperti yang kemarin, saya penasaran, kita akan coba apa saya ada salah atau tidak ya. Salah biasalah, incomplete ya, ternyata saya masih ada yang salah gitu. Floating static root on R3. Oh, root versi 6 saya belum ya. Sebentar. Di ada ya instruksinya tadi. Bentar, kita cek di ISP, instruksi yang di ISP kita cek ya. Saya takutnya ketinggalan nih. Part 1 ini sudah tadi ya, complete. Ini edge router IP versi 6, betul. Part 3 nya adalah IP versi 6 static root di ISP, IP versi 6 floating static root. Ini sudah. IP, oh iya, IP versi 6 static and floating to internal di ISP 1. Belum ya tadi, kita coba cek. Kita bisa cek dengan show IPv6 route. (2001 DB8110) sudah ada. Kita coba pahami lagi apa yang salah. 25 floating static root 25 section 2. Section 2.5 floating static root, syntax checker static root on R3, configure floating static root on R3. Mana router 3 nya? Oh, saya nggak nemuin ya router 3. Kita lihat assessmentnya. Router IP versi 6 di ISP 1 incorrect. Router versi 6 di ISP 1. ISP 1. Oke, kita fokus lagi ke ISP 1. ISP 1 dia bilang salah. Saya kurang paham nih, apa yang salah. Static rootnya adalah 110 111. Oke, sudah. Kemudian coba saya cek lagi ya. Configure terminal IP versi 6 routes 110 ya, benar. 111 kemudian 110 sudah. 110 GB Ethernet floating, 11 GB. Rasanya udah bener. Oke. DB1
10 di ESP1 gigabit internet 1 2001 DB8 110 yang ini dong ya, sudah ada 111. Saya takutnya tidak terlalu memahami nih, sebentar. IP versi 6 floating static routes itu internal, ini sudah. Oke, kemudian floatingnya on ESP1 configure next hop IP version floating server to LAN 1 to ESP2 router. Saya penasaran nih, Shoran IP-nya mana? Oke. Dari ISP IP versi 4 tadi nggak ada masalah ya. IP versi 6 nih. IP versi 6 root 2001 DB8 110 111 64 via serial. Oke. Via serial 00 111. Di ESP1 configure next hop IP versi 6 floating static route. Oke, saya coba ganti ya. Mungkin masalah kalau kita pakai interface ya. Saya coba pakai IP ya. Takutnya dia agak strict. Oke, saya kasih no ya, untuk dibuang dulu routingnya. Oke, kemudian saya configure terminal lagi, kemudian saya paste. Jadi semua routing IP versi 6 nya nggak ada ya. Nah, lalu kita ulang lagi ya. Dia minta sekali lagi floating static route. Static route nya benar. Oke, kita coba aja. Oke. Oke, IP route 2001 DB8 110 melalui edge router ya. Ini udah, ini benar ya sepertinya. Kemudian di sini LAN 1 through ESP2 router. Oke, kita coba pakai IP ya. IP edge router IP versi 6 yang 1010. Ini ya. Berarti ini saya ganti ya, nggak usah pakai serial. 10 10 10 IP versi 4 2001 DB8 A 1 2 sorry no. Oke, IP versi 6 root lewat situ, kemudian IP yang 11 nya juga lewat situ kan. Oke, kemudian dia minta backupnya yang 10 berarti lewat, nah ini ya, lewat ESP2 berarti 2001 DB8 F2 gitu ya.
administratif distance 5. Kemudian yang 11 juga begitu. Oke, saya coba. Oke, cek result. Masih salah. Nah, rute 2 korek, rute 1 korek, incorrect. Static route. Yang mana ya? Kita ada di sini, kemudian kita routingkan ke sini. Apa kita perlu merouting ini? Enggak ya, harusnya. (2001) DB8110. Oke, saya masih belum nyambung nih teman-teman ya. Kenapa dia salah gitu? (10) Oke, kita coba save dulu ya. Terkadang suka ini ya. Yes, kemudian karena sudah yakin bener. Filenya di mana tuh nggak keluar? Oke, saya buka aja, coba buka lagi. Karena dia simulator ya, takutnya ada masalah. Oh enggak, memang ada yang salah di sini. Rute 0 incorrect, rute 1 incorrect. Oke, kita coba selesaikan. Enable show run. (2001) DB8110, 2001 DB8 A2. Ini enggak? 2001 DB8 A. Oh, salah ya. Memang saya salah kayaknya. A, oh iya salah. Benar, salah. Ternyata A12. Saya ketinggalan satunya ya, teman-teman ya. Aduh. Ini karena sudah sore, udah kurang konsen. No, ya, saya buang lagi. Oke, kemudian ini saya configure lagi, kemudian saya paste, kemudian saya buat lagi di sini biar biar pasti ya. Oke, di sini ternyata kesalahan saya adalah di sini. Ini 2001 DB8A, ternyata di sini ada 1 dulu, ya 1. Nah begitu. Nah
ini baru sepertinya benar. Kita coba ya. Semoga saja. Oke. Ya, itulah sulitnya kalau IP version 6 itu, mata kita harus jeli ya, karena dia panjang dan ini rawan untuk typo. Kita coba lagi ya, cek. Nah, baru benar ya teman-teman ya. Jadi tadi kesalahannya adalah saya nggak teliti gitu ya. Ini sudah benar semua ya. Ternyata saya ketinggalan angka 1 kecil di sini ya. Jadi di situ kesalahannya. Oke, dengan posisi seperti ini semuanya sudah terkoneksi ya. Tadi kita udah cek juga ya. Kita cek lagi ya. Oke, sukses. Kemudian ini juga harusnya sukses. Oke. Saya rasa itu untuk lab kita kali ini ya. Seharusnya tidak panjang tadi, cuman karena kurang teliti ya di IP versi 6 nya. Jadi typo dan akhirnya nggak selesai. Jadi ini selesai tasknya ya. Sudah kita cek ya. Jadi memang berhati-hati untuk konfigurasi IP versi 6 ya, karena dia panjang dan riskan gitu ya. Karena ada titik 2 sekali, ada titik 2 dua kali gitu ya column-nya. Oke, saya rasa itu untuk lab kita kali ini ya. Alhamdulillah berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya share. Ini saya share. Kemudian mungkin ketemu lagi nanti di lab berikutnya ya. Sepertinya di ENSA juga saya akan diberikan assignment oleh trainer saya untuk melakukan oprekan lab ya, menjelaskan lab yang sudah ditentukan oleh trainer. Oke, itu dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.